Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Emosi manusia itu sulit dipertanggungjawabkan, selalu berubah. Hampir setiap saat gampang berubah. Bangun tidur enak, sarapan oke, siang bisa bermasalah. Bisa pagi oke, siang oke, malam bermasalah. Bisa pagi oke, siang oke, malam oke, tengah malam bermasalah. Saya pernah makan dengan sepasang suami istri dari Jakarta. Makan rame-rame, Ibu Agnes dan beberapa teman. Lagi ngobrol, makan enak. Tiba-tiba teleponnya bunyi. Sang istri pengusaha angkat telepon, ngobrol tanpa meninggalkan meja makan, jadi kita bocor-bocor sedikit suaranya. Setelah selesai dia taruh, wajahnya berubah. Makan sudah kayaknya udah beda dengan 5 menit yang lalu. Tadinya happy, ketawa, senyum enak, air muka bagus. Tapi kemudian dia jelaskan kenapa. Dia bilang, saya baru dapat telepon dari pegawai saya di perusahaan Jakarta. Katanya ada panggilan pajak. Saya harus bayar denda 12 miliar. Gimana muka gak berubah? 1.200.000 oke, 12 miliar. Tapi kemudian dia bilang, udahlah, ayolah kita makan. Itulah saya katakan bahwa emosi perasaan manusia gampang naik turun Bapak Ibu. Di kamar oke-oke baca Alkitab, keluar kamar pembantu bikin masalah, emosi kita. Di rumah fine-fine aja, di tengah jalan ketemu orang yang agak-agak, kita udah telat ke kantor, orang yang di depan kita naik mobil cepet nggak cepet, pelan nggak pelan, kiri nggak kiri, kanan nggak kanan. Kita mau ambil kanan dia ke kanan, kita mau ke kiri dia ikut ke kiri. Ini cari masalah. Emosi kita bisa mulai campur aduk, betul? Kita ini manusia yang gampang jatuh bangun urusan emosi. Saudara gampang, saya juga gampang. Karena yang paling bisa ngatur emosi itu hanya Tuhan Yesus rasanya. Itu sebabnya kita mau belajar firman anger management, manajemen marah. Ada manajemen ekonomi, ada manajemen mungkin perpajakan, keuangan, segala macam. Tapi ada anger management. Bagaimana kita mau belajarlah sebagai umat yang lemah dalam urusan beginian. Untuk kita bisa belajar bagaimana menghandle yang namanya perasaan marah. Siapa di sini nggak pernah marah? Tolong angkat tangan. Ada nggak pernah marah di sini? Saya aja nggak berani angkat tangan, karena saya juga bisa marah. Loh Pak Hani marah kenapa mau khotbah mengenai anger management? Karena hanya orang yang pernah marah dan bisa mengalami marah yang bisa khotbah mengenai marah. Kan begitu caranya. Nah, mari kita mau lihat kepada satu kehidupan namanya Naaman. Naaman ini pernah marah. Mari kita mau lihat Naaman dalam 2 Raja-Raja Fatsal yang kelima. Dia punya sakit kusta, lalu kemudian Raja Aram itu diberitahu oleh dia, karena pembantu di rumah bilang, Nyonya, Tuhan itu kalau pergi ke Israel, ke sana bisa disembuhkan sakit kustanya. Ada nabi di sana. Makanya dia bilang sama Raja Aram kasih surat wasiat. Surat wasiat itu dikirimnya kemana? Kepada Raja Israel. Wah, waktu Raja baca itu, Raja bilang, ini cari masalah ini orang. Ini bukan minta tolong disembuhkan, orang ini cari gara-gara. Belum ada di dunia orang sakit kusta itu sembuh. Lah ini orang datang kirim surat ke aku, panglimanya akan datang kepada kita dan minta aku menyembuhkan. Wah, ini orang cari masalah. Campur aduk sudah perasaan sang raja. Nah, untung Nabi dengar, Nabi bilang, kirim dia ke rumah saya. Jadi dikirimlah serombongan panglima ini, Naaman, datang ke rumah Nabi.
Si Elisa. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, baca dulu ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa, yaitu sang nabi. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Kalau kita lihat kisah ini menarik, karena Naaman ini ternyata tukang marah. Datang untuk minta disembuhkan tapi pakai marah. Untung kisahnya itu jadi beda di akhir. Tapi kalau kita mau belajar dari ayat-ayat ini dan kisah Naaman, apa yang kita perlu tahu mengenai marah? Karena nggak bisa dianggap sepele ini. Dia hampir aja nggak dapat mujizatnya itu. Dia hampir aja pulang dengan badan masih penuh kusta. Hampir aja. Gara-gara apa? Marahnya dia. Dia sudah tinggalkan Nabi. Dia sudah pergi menjauh. Disinilah kita mau belajar. Nomor 1 adalah the cause of anger. Penyebab marah itu apa? The cause of anger. Kenapa dia marah? Kenapa Naaman marah? Naaman marah karena dia menghadapi sebuah pengharapan ekspektasi yang tidak terjadi. Unrealized expectation. Satu pengharapan dia. Dia berharap bahwa kalau dia pergi ke rumah sang nabi, nabi akan keluar bungkuk-bungkuk kasih hormat sama dia karena dia orang besar. Ternyata waktu dia pergi ke rumahnya, nabi gak keluar menghormati dia. Nabi suruh bujangnya, pembantunya keluar. Wow, ini jadi beda. Yang diharapkan Nabi itu keluar, memberikan respek, hormat pada dia, nggak jadi. Ini penyebab. Nah, kalau saudara mengalami dalam hidup punya ekspektasi yang tidak terjadi, kadang-kadang emosi kita gampang sekali juga ikut naik, Bapak Ibu. Gampang. Lalu kita bisa lihat juga penyebab marah yang berikutnya adalah ego. Kamu gak tahu siapa yang datang ke rumahmu? Kamu pikir ini orang biasa? Aku ini panglima perang, pemenang dalam hidup ini. Kamu perlakukan aku seperti itu. Kau gak tahu aku ini siapa? Ego manusia seringkali memicu kita gampang marah. Pernah dengar gak orang bilang, lu gak tahu ya gua siapa? Kamu aja lupa kamu siapa, apalagi aku. Kan gitu. Pernah dengar orang begitu kan? Itu orang kalau bicara begitu, egonya tinggi amat. Tinggi amat. Kadang-kadang ego manusia gampang bikin kita marah. Dia lewat di depan gua, nggak nyapa tahu. Kurang ajar, dia nggak tahu ya gua siapa. Ego kan? Padahal orang tadi itu lewat,
Pikirannya lagi mikiri bayar utang, lagi mikiri bayar cicilan. Lihatnya lihat tapi tidak connect antara mata sama pikiran. Oh bisa terjadi, jangan salah Bapak Ibu. Kita kalau lagi banyak pikiran tuh lihat orang itu lihat tapi nggak lihat. Itu loh maksudnya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah kemudian ketemu orang sensitif. Dia lewat di depan gua, nggak nyapa tahu. Emang gua salah apa sama dia? Ucila, ini. Belum tahu gua siapa ya? Nah ini. Jadi diam-diam marah-marah sendiri dalam hati. Pulang rumah ceritain satu kampung. Satu rumah tangga ikut marah sama orang tersebut. Padahal orang itu tadi benar-benar nggak lihat. Dia lihat tapi nggak lihat. Karena antara apa yang dilihat, mata dan pikirannya lagi nggak connect Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang saya itu melatih diri. Kalau jalan gak usah lihat-lihat. Takut ntar kalau lihat terus gak nyapa, gak senyum. Aduh, orang bilang yang orang sombong lah. Orang bilang Pak Hani sekarang beda lah. Oh macam-macam. Pak Hani belum tahu gua siapa ya? Belum juga memang. Penyebab marah berikutnya adalah different perspective. Satu cara pandang yang beda. Dia datang dengan pemikiran begini, Nabi akan keluar, lalu tumpang tangan atas dia di tempat yang sakit, goyang-goyang begitu dan dia sembuh. Pikirannya dia begitu. Enggak. Nabi itu ikut Tuhan. Tuhan bilang apa? Mandi di sungai Yordan 7 kali. Kan begitu Bapak Ibu. Different perspective. Suami istri kalau punya pandangan berbeda mengenai sesuatu hal, gampang sekali kita jadi marah, betul nggak? Anak dan orang tua punya perbedaan cara pandang beda. Suami dan istri lihat calon menantu, anak bawa pacar, suami istri bisa punya pandangan berbeda, gampang ribut. Menurut mami dia nggak ada masa depan Pak, Cila. Menurut papa dia anaknya baik loh. Cara pandang bikin ribut kita satu dengan yang lain. Ini cara pandang Naaman. Dikira tumpang tangan. Makanya dia bilang, emangnya sungai Parpar, Abana di negeri kami tidak kurang bersih. Kok suruh mandi sungai Yordan? Kau nggak tahu saya siapa? Puter-puter ya poinnya itu-itu aja. Lalu berikutnya adalah mistake. Kesalahan. Oh, dia sudah anggap Nabi ini salah. Nabi ini bersalah kepadaku. Pertama enggak keluar sendiri nyambut aku. Kedua menghina aku suruh bujangnya. Ketiga itu betul-betul penghinaan besar, suruh aku mandi di sungai yang kotor 7 kali. Mau ngomong sendiri, keluar, lihat mataku kalau berani. Ini enggak. Jadi sudah dianggap bersalah. Ketika kita mulai cap orang bersalah, kita gampang sekali naik darahnya. Kan begitu Bapak Ibu. Kalau kita lihat juga terjadi communication problem. Suami istri pasti mengalami communication problem. Sedikit banyak salah ngomong, salah bicara, salah nada, salah kata-kata, salah intonasi. Itu jadi masalah. Bos dan anak buah bisa. Kita terangkan apa begitu, kamu kerjakan begini. Apa Pak? Coba digituin. Saudara lagi ngomong-ngomong dia jawabnya gitu. Apa Bu? Apa? Loh kamu enggak terima? Keluar sana. Nah langsung. Karena intonasi. Harusnya bagaimana Pak? Bagaimana Bu? Kira-kira begitu. Yang kita harapkan ekspektasi kita itu. Keluar dari mulut seorang karyawan. Tapi dia keluarnya begini, apa Pak? Maksud Bapak? Ini cari apa lu? Kan begitu. Wah ini. Kadang-kadang communication problem terjadi. Ya, ini sedang terjadi communication problem antara Elisa dan Naaman. Terjadi masalah. Sananya salah nangkep, salah nerima. Dikira menghina, suruh mandi di 7 kali. Karena dalam pikiran rasionya, mana ada orang mandi 7 kali di sungai Yordan itu kustanya sembuh. Lu kalau mau bohongi gua jangan kayak gitu. Lu mau hina gua jangan model begitu. Kira-kira kan begitu. Udah salah nerima udah semua. Nah disitulah kita lihat bahwa masih mungkin banyak
penyebab kemarahan. Iri hati bisa, benci bisa, masih banyak. Apa yang paling mengganggu saudara? Kita harus hati-hati. Apa yang gampang menyulut kita? Itu yang kita harus hati-hati. Kita ini gampang sekali kebakaran jenggot karena apa? Pak Hani, kalau sakit, saya itu paling gak bisa kena kipas angin. Dulu umur 30 gak ada masalah. Sekarang umur beginian itu, kena kipas angin. Tiap kali masuk restoran, yang dilihat bukan menu nomor 1. Kipas anginnya mana? AC-nya mana? Pindah. Kenapa? Saya itu kena 2 menit aja, keroan Bapak Ibu. Saya gak tahu kenapa. Tapi umur segini sekarang begitu, badan ini. Ke Bali, malam sebelumnya ke Bali, udah keroan. Besok ke Bali, malam ini keroan. Kenapa? Aku bilang kena AC tadi. Karena kena kipas angin. Di Landmark itu kan ada AC di atas. Kalau perjamuan kudus itu nggak dimatiin, pulang keroan. Ya, udah mau bilang apa? Nah, yang jadi masalah kalau saya keroan itu kan minta tolong Ibu Agnes. Ibu Agnes kalau keroan beda dengan ekspektasi saya. Saya mau orang itu kan tulangnya di belakang ini. Tulang, lalu kan ada ini, tulang-tulang begini. Maunya saya ngikutin gitu, gini, terus begini. Enak kan, rapi. Kalau di foto kan bagus. Lah Ibu Agnes kalau keroi saya, dia anggap ini seperti tembok, suka-sukanya. Sungguh Bapak Ibu, jadi dalam keadaan saya sedang sakit, masuk angin, kepala sakit, saya bisa marah. Kenapa? Lah ini kayak anak gambar di tembok gitu loh. Yang bukan gitu caranya, sama aja kok podo merah kok tay. Lah ya apa ini Bapak Ibu? Jadi kalau kita lihat dalam hidup ini, memang ada banyak hal bisa buat kita marah. Tapi kita harus belajar sabar. Amin. Belajar sabar. Ibu aku cuma jawab, kamu mau aku kerok apa enggak? Ya mau ya. Kalau kamu mau aku kerok, pakai caraku. Gitu. Nanti kalau kamu kerok, pakai caramu. Repot sudah. Ya kan, kadang-kadang kita ini sibuk pelayanan. Saya sebagai suami mengharapkan di meja makan ada makan lah. Kadang-kadang habis pelayanan, yang mana makan? Tidak ada. Tidak ada makan? Dah. Loh, ya apa sih? Ya lagi dadah gitu. Belum beli, belum lah. Loh kamu kok enggak masak? Kamu milih aja. Kamu mau aku jadi tukang masakmu atau aku jadi pengkhotbah? Ya wis kamu khotbah wis, enggak apa-apa lapar wis. Oh, kalau kita enggak hati-hati dalam hidup Bapak Ibu, kita bisa gampang ribut terus loh tiap hari. Betul enggak ya? Makanya kita harus belajar sabar. Nah, dalam bagian yang pertama ini kita masih belajar satu, the cause of anger, penyebab kemarahan. Banyak. Masalah sama tukang parkir gampang juga kan? Biasa parkir di situ, tiba-tiba parkir saudara dikasihkan orang. Bisa jadi masalah. Di mana aja. Nah, perhatikan apa yang gampang bikin saudara marah. Hati-hati dalam hal itu. Sekarang kalau saya keroan, udah tak diemin aja, terserah Nes, gambar Nes. Dan dia enggak pernah lama. Saya senang orang kalau ngeroi saya itu lama, setengah jam gitu, pelan-pelan dibatik, pelan-pelan gitu ya. Kalau Ibu Agnes Express, Shinkansen, 2 menit selesai, sudah gitu. Tapi ya sembuh sih. Urapannya kali Bapak Ibu ya. Nah yang kedua kita mau lihat the implication of anger. Apa dampak orang marah? Dampaknya apa? Kalau saudara kita bercermin pada firman, maka kita bisa dapati bahwa implikasi marah itu bisa merusak, melukai perasaan. Itu. Marah itu bisa merusak perasaan.
Ketika Naaman marah di luar sana, itu kemungkinan itu Elisa di dalam dengar tuh. Bisa juga seorang nabi itu tergores hati. Karena nabi itu bukan Superman. Dia bisa tergores hati, bisa terluka oleh kata-kata Naaman. Bisa. Mungkin aja dia teriak-teriak. Yang tertulis di Alkitab nggak banyak. Tapi mungkin kejadiannya banyak sekali. Bisa. Marah itu bisa hurts feeling. It hurts feeling. Melukai perasaan. Dan marah itu bisa meretakkan yang namanya relationship. It cracks relationship. Relationship kita itu jadi gampang patah. Hubungan satu dengan yang lain gampang terlukai. Kalau saudara marah besar pada satu orang, satu kali aja, marah besar, itu hubungan sudah gak akan kembali seperti biasa. Agak sulit. Makanya kalau mau marah besar sama orang, mikir 7 kali. Apa benar saya akan lakukan itu? Karena yang marah kecil aja udah kadang-kadang orang tersinggung. Hubungan udah gak kayak biasanya. Betul gak Bapak Ibu? Itu sebabnya kita harus hati-hati. Marah itu ada dampaknya. Siapa bilang gak ada? Mungkin enak di yang marah, gak enak pada yang menerima. Tapi jangan salah, ada juga orang yang marah luar biasa. Mungkin sampai pada tarafnya murka. Tiba-tiba, nggak udah, marah dan naik surga dalam kemarahan. Bisa jadi. Jadi jangan mikir kalau kita kasih orang marah itu dia aja nggak enaknya. Ganggu banget kesehatan kita. Siapa yang pernah marah? Langsung kepalanya teng 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 gitu. Nah itu. Saudara marah, coba ambil itu, ukur itu tekanan darah saudara kalau nggak loncat. Lah mending kalau masih 160. Kalau dia loncat 180 itu bahaya. Ada orang 180 nggak kuat kok Bapak Ibu, jujur. Bisa putus tuh. Bisa pecah pembuluh darahnya. Kalau 200 bisa ketemu malaikat. Hati-hati. Jadi jangan sekarang marah itu bilang bahaya. Bukan hanya bahaya untuk yang menerima, bahaya untuk juga yang memberi. Makanya kita juga harus hati-hati. Salah satu implikasinya adalah bisa membuat kita mengambil keputusan yang salah. It leads to wrong decision. Bisa membuat orang ambil salah keputusan. Marah itu makanya orang bilang kalau lagi marah jangan ambil keputusan besar. Karena kalau kita marah dan ambil keputusan besar, kemungkinan kita menyesal. Kalau saudara lihat, maka Naaman ini dikatakan apa? Naaman itu dikatakan marah besar. Nah ayat 11, pergilah Naaman dengan gusar. Ditinggal pergi, mau kemana Naaman? Pulang. Pulang. Naaman itu dengan begitu marah, murka, dia mau pulang. Mau pulang ke negaranya. Kalau itu terjadi dia pulang, dapat mujizat gak? Gak dapat. Lihat kemuliaan Tuhan? Tidak. Karena dia dikuasai amarah. Makanya kalau marah hati-hati. Ada nasihat bilang, jangan marah di atas mobil. Betul enggak? Loh, orang yang marah di atas mobil kadang-kadang itu bukan masalah mukul yang di sebelah, nobrok yang di depan. Saking marahnya ditubruk yang di depan. Coba kalau dapat yang di depannya kayak tadi, kiri nggak kiri, kanan nggak kanan, cepet nggak cepet, pelan juga enggak. Loh. Mau disalip ikut ke kanan, kita ambil kiri dia ikut kiri. Kalau lagi emosi gimana nggak ditabrak itu mobil di depan. Dan berapa banyak orang kita lihat, kita baca di koran berbuat kesalahan besar, melanggar hukum, bunuh orang, tikam orang segala macam. Mereka bilang apa? Kilap saya kilaf. Enggak lucu Bapak Ibu. Anda masuk penjara karena
Karena perasaan marah yang menguasai Anda. Setelah di dalam penjara, perasaan itu hilang. Nah ini bahaya. Jadi hati-hati dengan perasaan. Naaman hampir pulang gitu. Salah satu implikasinya, it stop your blessings. Dia bisa, marah kita itu bisa membuat kita tidak dapat berkat, bisa. Mana ada ayatnya Tuhan berkati orang marah? Ingin tahu saya. Nggak ada. Kalau Mazmur 133 bilang, perintahkan berkat ke sana, kemana? Ke tempat kekumpulan orang-orang yang hidupnya apa? Damai, sejahtera, dan rukun. Tidak pernah berkat diperintahkan masuk ke dalam hidup manusia yang marah-marah. Itu kan enggak. Kita jatuh bangun lah urusan yang kayak begini. Kadang-kadang masalah. Saya beli semir sepatu online, bisa jadi masalah. Udah keluar uang banyak, beli merek bagus dari Perancis. Awal-awal kirim baik, lama-lama kirim kok kayaknya udah gak bener nih, isinya di dalam udah kacau-kacau gitu, udah gak bagus. Saya bandingin dengan beli di Melbourne beberapa waktu yang lain, bagus semirnya. Ini udah crack semua, udah kering, udah pecah-pecah di dalam. Bahkan ada yang kayak bekas. Ya saya tegur sekali, masih beli lagi. Gitu lagi. Saya tegur lagi sekali. Cuma ditegur begitu aja. Bilang udah, Pak Hani gak usah beli lagi sama saya. Hah? Ya udahlah. Tapi itulah Bapak Ibu. Di dalam kadang-kadang emosi, amarah, kalau keluar kata-kata kita kurang jaga udah ganggu. Tapi juga kadang-kadang ketemu orang-orang yang memang nggak tahu kita nih beli banyak. Kok perlakukan saya seperti ini? Juga bisa. Jaga hati, jaga emosi, nggak mudah. Betul nggak Bapak Ibu? Sangat, sama sekali nggak mudah. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Marah itu sebuah emosi yang kadang-kadang sulit dipertanggungjawabkan karena bisa meledak begitu aja. Kita harus hati-hati. Kadang-kadang mungkin supaya tidak ganggu hubungan, kita harus telan pil pahit. Ya wes. Ambil tangan kanan, taruh di dada, dilus 3 kali. Ya wes. Sing waras ngalah. Ya udah gitu ya. Ya udah, hubungan gak rusak. Tapi kalau mau dibela-belain, jadi masalah. Makanya kita hidup bergaul dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam gereja. Menjaga perasaan itu sangat-sangat penting Bapak Ibu. Benar. Sangat penting. Yang ketiga kita mau lihat bersama-sama. How to minimize anger. Bagaimana caranya meminimalkan kemarahan. Kalau saya bilang sama saudara, jangan pernah marah lagi sepanjang tahun 2019. Berapa banyak saudara bilang di dalam pikiran saudara kepada saya, teori. Makanya saya bilang bagaimana meminimalkan, menurunkan kadarnya, menurunkan frekuensinya. Anger is a decision. Marah itu sebuah keputusan. Dengar saya baik-baik. Sebelum kita jadi marah, sebenarnya kita udah memutuskan dalam pikiran. Saya mau marah. Ada pilihan di dalam pikiran kita. Marah atau tidak. Kalau saudara ambil keputusan saya mau marah, Anda marah. Ingat tuh baik-baik. Kemarahan adalah sebuah keputusan. Sama dengan saudara mau beli barang, iya apa tidak? Pilih minum, ini apa itu? Sama. Pilih mau sabar atau mau marah. Pilih mau diem atau mau meledak. Itu pilihan. Jadi di situ kita akan belajar menekan dan menahan. Dengan memahami bahwa marah itu adalah sebuah keputusan. Mau iya apa tidak? Mau marah apa tidak? Kita bisa memutuskan. Umpama ini contoh.
Saudara ulang tahun nih. Saudara bikin pesta di luar, di restoran. Saudara pesen cake, cake-nya nggak datang. Mau marah kan? Terus foto nggak pakai cake, gimana ceritanya? Iya kan? Udah datang cake-nya. Itu gula-gulanya itu karena diantar pakai Gojek, hancur. Di foto jelek, tinggal milih. Di hari ulang tahun saudara, engkau mau meledak atau tidak? Itu keputusan. Jadi makanya saya berkata, marah itu sebuah keputusan. Anda memilih untuk marah atau Anda memilih tidak marah. Keputusan. Bukan sekedar perasaan. Begitu saudara putuskan mau marah, akan muncul dia. Salah satu cara untuk meminimalkan kemarahan adalah menunda kemarahan 24 jam. Postpone your anger 24 hours. Jangan bilang saya nggak pernah coba ini. Ini apa yang saya bagikan adalah sesuatu yang saya coba. Kadang-kadang rasanya, ini orang. Terus dalam hati, tak tunda 24 jam. Ketika saya tunda 24 jam, besok saya tetap bicara sama orang yang sama. Tapi kata-kata saya beda, perasaan saya beda, saya ngatur kalimatnya beda. Saya tidak perlu marah, tapi masalah selesai. Kadang-kadang begitu Pak, Bu. Kita tunda 24 jam, kita ngomong sama diri kita sendiri. Udah tahu nih mau meledak, kita bilang, Hani tunda 24 jam. Udah. Lalu sibukkan diri dengan yang lain. Itu caranya. Sebab namanya marah itu emosi kalau diumbar, ya terumbar terus, selalu seperti itu. Nah, bagaimana kita meminimalkan kemarahan? Ada dua yang penting. Satu, tidur enak. Dua, makan enak. Selalu usahakan itu. Orang yang tidur enak, makan enak, susah marah. Orang kalau gampang lapar, tahu sendiri. Kurang asin aja kita marahnya meledak, sekampung tahu semua. Iya kan? Sleep well, eat well, itu akan menolong saudara. Saya sudah lihat diri saya. Kalau saya lagi kurang tidur, saya harus hati-hati sama orang. Kenapa? Orang kurang tidur, daya tahan terhadap emosinya ikut menurun. Orang salah ngomong, salah bertindak, kita gampang meresponi dengan cara negatif. Kita harus hati-hati. Hati-hati. Kalau ada meeting besar, kalau ada acara besar, ada hal-hal yang penting, usahakan malam sebelumnya tidurnya baik. Cukup tidur. Jangan tidur 4 jam, 3 jam, Anda ngurusin masalah sesuatu yang besar. Gampang terpicu naik ketika lihat sesuatu yang kecil-kecil gak beres. Sleep well, eat well. Waktunya makan, makan. Waktunya makan, makan. Upayakan makan yang baik, yang enak. Sebelum saudara punya acara besar atau berhadapan dengan meeting besar, segala macam. Berikutnya, emotion is your slave. Emosi itu harus merupakan budaknya kita. Amin. Jangan dibalik, kita itu budaknya emosi. Kita udah lihat itu di koran, begitu banyak. Ketika manusia itu menjadi budak daripada emosi, mamanya pun diperkosa karena dia tidak bisa menahan emosi. Itu budak emosi. Papanya pun dipukul. Emosi. Makanya hati-hati. Kita harus tanam dalam pikiran kita, hati kita. Emotion is my slave. Emosi adalah budak. Perasaan saya adalah budak saya. Saya harus kendalikan perasaan. Bukan perasaan mengendalikan saya. Nah, ini harus ditanam di dalam pikiran. Kalau nggak ditanam dalam pikiran, nggak masuk nanti Bapak Ibu. Satu bagian yang penting, dan ini saya baru belajar. Ini penting.
Tanam baik-baik. Never let words to hurt you. Jangan pernah izinkan kata-kata melukai Anda. Kata-kata orang lain kepada kita. Jangan pernah izinkan kata-kata melukai diri kita atau memicu emosi kita. Kenapa? Kalau kata-kata masih bisa melukai saudara, Anda itu gampang disulut dengan kata-kata. Orang bilang, anjing lu, babi lu, monyet lu. Coba, apa reaksi saudara? Tenang aja. Kata-kata itu masuk kiri keluar kanan. Kata-kata itu tidak boleh mengganggu emosi saya. Karena memang saya bukan anjing, saya bukan monyet, saya bukan tikus. That's it. Lu gila lah. Kata-kata itu tidak boleh mengganggu perasaan saya. Kalau kata-kata bisa mengganggu saudara, seperti itu, maka Anda akan sepanjang umur hidup Anda gampang terganggu. Karena banyak manusia di luar sana, kata-katanya memang tidak terkontrol. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi jangan pernah izinkan kata-kata melukai diri saudara. Ambil keputusan itu, mulai hari ini, saya tidak mau kata-kata siapapun di dunia ini melukai perasaan saya, mengganggu pikiran saya. Itu. Kita harus ambil itu. Dan engkau akan jadi kuat Bapak Ibu. Kalau tidak, gak kuat. Suami bilang sama saudara, "Mah, dulu langsing ya. Sekarang kemana-mana kayak kentong aja." Oh, masuk toh? Masuk toh? Nah, luka. Jadi bilang apa? Saya bukan gentong. No. Di hadapan Tuhan aku tetap manis. Aku cantik. Tolak. Jangan izinkan kata-kata orang lain mengganggu perasaan saudara, hati saudara, melukai saudara. Saya tersinggung. Ada orang loh, konseling bilang, saya tersinggung. Udah berapa lama tersinggung? 3 tahun tersinggung. Ya celamai. Tersinggung kok bangga? Gak usah. Jadi kita harus melatih diri kita kuat untuk mendengar kata-kata apa saja dan kata-kata itu jangan mengganggu kita. Baru Anda itu hebat. Amin? Iya, itu caranya. Berikutnya, increase prayer and Bible reading. Baca Alkitab yang banyak, doa yang banyak, itulah kekuatan batin kita menghadapi apapun dalam hidup ini. Itu yang Tuhan mau. Ada seorang ibu bilang sama anaknya namanya Johnny. Johnny, kalau ada orang bisa bikin kamu marah, dia lebih kuat dari kamu tahu. Karena anaknya tukang marah. Dia dengar kata-kata ibunya. Kalau ada orang bisa bikin kamu marah, dia lebih kuat dari kamu. Mulai hari itu, Johnny tidak marah lagi. Karena dia ingat mamanya bilang, siapa yang bisa bikin aku marah, dia lebih kuat dari aku. Kadang-kadang ya Pak, Bu, Bapak Direktur, Ibu Direktur di sini, kalau ada karyawan Anda keluar dari kantor saudara, dia cerita sama teman-temannya, tak garai ngamuk deh, sungguhan ngamuk, morup deh, gitu. Saudara marah-marah, dia ketawa dengan teman-temannya di belakang, tak garai, morup. Gitu. Jadi kalau ada karyawan saudara bikin saudara marah, dia lebih kuat dari saudara. Makanya kita harus hati-hati. Marah itu boleh, tapi tidak boleh berdosa, kata firman. Terus siapa caranya marah? Ya kalau tidak bisa, ya memang tidak boleh marah. Nah, memang gitu kan, kata Alkitab begitu. Marah tapi jangan berdosa. Apakah kita bisa marah tanpa berdosa? Susah ya. Susah. Tapi itulah firman. Ini baru satu bagian yang kita pelajari. Ada minggu-minggu berikutnya kita akan belajar lebih lagi. Kemarahan itu adalah sebuah godaan tiap hari.
marah itu tidak boleh jadi gaya hidup. Ini loh Bapak Ibu. Marah tidak boleh jadi gaya hidup. Ada orang yang gaya hidupnya tukang marah. Gak ada apa-apa itu marah ya. Udah biasa marah. Kalau gak marah rasanya itu gak serk gitu hidup. Ada. Kantor gak ada apa-apa, gak ada masalah. Sekretaris gak ada masalah. Karyawan gak ada masalah. Marah aja deh. Oh no ay. Marah itu bukan gaya hidup. Kadang-kadang kita kecekluk itu terus kita jadi marah. Makanya saya bilang kita belajar minimize, menurunkan. Baik tingkat kemarahan, baik frekuensi. Karena kalau saudara mau jujur dengan saya, marah itu biasanya meledaknya itu paling tinggi puncaknya cuma 5-10 menit kok. Tidak ada orang bisa marah itu setengah jam, meledak-ledak terus setengah jam. Itu putus tuh uratnya nanti. Itu tensinya kalau diukur itu waduh kacau balau itu udah. Kalau marah yang normal 5 menit sampai 10, makanya itu kita coba tunda. Kalau bisa ditunda itu. Khotbah marah itu semoga tidak membuat saudara marah. Tapi membuat kita semua saling-saling menyadari, iya ya. Enggak usah saling tunjuk lah. Kamu loh ayo marah, gampang marah. Enggak usah lah. Semua kita gampang marah. Tetapi kita mau belajar dari firman. Khususnya pada bagian ini dari Naaman. Hampir saja Naaman tidak dapat itu mujizat. Untung ada yang meredakan marahnya. Udahlah bos, udahlah. Nabi itu loh cuma nyuruhnya simple kayak gini. Cuma disuruh mandi loh 7 kali. Awas 7 kali tidak sembuh ya, awas ya, awas. Kira-kira gitu. Sudahlah bos, masuk dulu. Terus tak barengi masuk bos, ayo bos. Masuk. 7 kali sembuh dia. Datang, kasih pemberian. Nabi tidak terima. Karena pemberiannya itu kemungkinan besar diberikan bukan karena apa-apa, tapi ingin menebus dosa kemarahan tadi. Gitu. Kalau mau ya bawa aja sana ke bait Allah itu. Berikan di sana. Kan begitu kira-kira ke rumah Tuhan. Nabinya tolak di sana. Dia rasa nyesel udah marah-marahin sang nabi. Mari Bapak Ibu dalam hidup ini kita udah belajar anger management. Mari belajar untuk meminimalkan. Terus meminimalkan. Kalau saudara marah dan saudara nyesel, Anda benar. Tapi kalau saudara marah dan tidak pernah menyesal karena itu terjadi ledakan emosi saudara, Anda harus berubah dan bertobat. Dan bawa tingkat kemarahan itu jangan sampai menghancurkan. Lalu dibawa lebih turun lagi. Frekuensinya jangan sering-sering. Kalau saudara di dalam hidup perhatikan. Dalam seminggu engkau marah 5 kali. Ya sekarang turunkan jadi 3. Kalau biasa 3 turunkan jadi 1. Lama-lama turunkan sebulan cuma 2 kali. Lama-lama 3 bulan sekali. Lama-lama kita hampir tidak lagi gampang marah. Itu yang Tuhan mau. Omong kosong kalau saudara bilang, mulai hari ini saya tidak akan pernah marah. Sudah dengar khotbah Pak Hani, saya tidak akan marah. Nanti kecewa saudara kalau engkau marah. Kecewa. Tapi saudara berkata, saya akan minimalkan. Yes, saya setuju. Saya pun melakukan hal yang sama. Saya akan minimalkan. Supaya kita hidup sesuai dengan firman. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.